Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, langsung gas aja ya. Padahal masalah ini udah clear loh ya. Antara Mark dan Yance Sayuri udah baikan. Tapi ya inilah, namanya sepak bola era sosmed. Apalagi yang bersangkutan dengan Persib, pasti akan terus digoreng. Kami pribadi sangat menyayangkan hal ini ya. Ada beberapa poin yang kami sesalkan. Yang pertama, di lapangan itu atau di stadion itu ya, itu terpampang spanduk dengan tulisan anti rasisme yang tujuannya sih untuk meminta keadilan buat Yakob Sayuri. Itu kami dukung. Tapi justru yang terjadi di lapangan adalah tindakan tak sportif dari pemain ya, termasuk salah satunya mungkin Yance Sayuri. Yang akhirnya apa? Akhirnya kan bikin Yance Sayuri sendiri yang habis diserbu dan dihujat serta kena rasisme di sosmed. Seandainya bisa menjaga emosi gitu kan. Kami tahu lah ada tensi di lapangan, tapi seandainya bisa sedikit menjaga emosi, mungkin hal ini nggak akan jadi anti klimaks sih kalau buat kami. Yang kedua yang kami sesalkan adalah keputusan ataupun sikap wasit Stephen Yubel Poli yang nggak tegas. Harusnya kejadian seperti ini tuh ya dikasih peringatan sama wasit. Mark emang salah lakukan pelanggaran seperti itu. Meskipun pelanggaran seperti itu udah hal lumrah ya di sepak bola ya. Tapi kan bisa aja dikasih peringatan. Dan Yance Sayuri pun salah. Kenapa harus bereaksi dengan reaksi seperti itu? Jika dua pemainnya dikasih peringatan minimal kartu kuning lah, mungkin akan sedikit meredamkan kali ya. Yang ketiga yang kami sesalkan adalah aksi hujatan dan rasisme terhadap Yance Sayuri di sosmed. Ini bukti kalau penonton Indonesia itu banyak yang gak dewasa. Nih penonton manapun, supporter manapun lo ya. Khususnya untuk para pendukung Persib. Kalian boleh kesal, kalian boleh emosi, tapi jangan rasis. Kenapa demikian? Ingat dong, kasus Resmob yang rasis terhadap orang Sunda. Orang Sunda pasti akan sangat marah dong pada Resmob. Nah sekarang Yance Sayuri dapat hujatan dan rasisme, otomatis tuduhan orang-orang pasti ke orang Sunda dong yang ngerasis Yance Sayuri. Makanya sampai bilang ya, berpikirlah sebelum bertindak. Kalian kemarin lagi di apa ya, mungkin bisa dibilang lagi dibelain lah karena dirasis sama Resmob. Sekarang ada rasisme terhadap Yance, otomatis tuduhan terhadap kalian orang Sunda. Padahal kan belum tentu juga kan. Namanya penonton Persib, pendukung Persib kan belum tentu dari Sunda juga. Tapi kan tetap aja tuduhan utama pasti pada orang Sunda gitu kan. Makanya ya kita bisa meredam diri lah ya. Yang keempat yang kami sesalkan adalah permainan Persib ya. Oke lah, terlepas mereka ini kecapean, kelelahan, tapi sebagai juara back to back, mainnya kayak gitu ya mungkin sangat mengecewakan bagi para pendukungnya. Pendukung itu ya, itu nggak mau peduli, nggak peduli kalian capek, nggak peduli kalian kelelahan, nggak peduli kalian kesel atau bagaimanapun. Mereka itu maunya kalian main full ya, main abisin gitu kan. Kalau toh nantinya tetap kalah, tapi kalau kalian main ngotot gitu, main habis-habisan, pasti pendukung kalian pun nggak banyak yang akan kecewa gitu kan. Tapi kalau ini ya, dengan alasan kecapean mainnya sampai kayak gitu dengan titel juara back to back, mungkin ya akan sangat mengecewakan bagi para pendukung kalian. Kemudian soal lapangan yang banyak dikomentarin, katanya lapangannya jelek. Kami nggak bisa berkomentar, sebab kami pribadi belum pernah ke Stadion Kiraha ini ya. Jadi kami nggak tahu nih kondisi lapangan ini bagus atau jelek. Jadi sebenarnya masalah ini tuh udah kelar, antara Klok dan Yance ini udah kelar, tapi kan terus bergulir gitu kan. Dan inilah sepak bola zaman modern. Jadi intinya cuma ada dua permasalahan utama di kasus ini. Yang pertama, wasit Stephen Yubel Poli yang gak tegas. Yang kedua, sikap Yance yang berlebihan. Karena sebenarnya ya, apa yang dilakukan Mark itu dalam sebuah pertandingan udah biasa terjadi gitu kan. Harusnya kan reaksinya mungkin bisa lebih menahan emosi gitu kan. Dan di situ juga udah ada wasit, pasti kan akan direview juga sama wasit. Tapi ya balik lagi lah, ini sebuah pertandingan sepak bola ya seperti ini. Ada tensi, ada adrenalin, ada emosi, sampai darah pun mendidih loh kalau di lapangan. Apalagi kan kita tahu lah,
Yang dihadapinya adalah tim sekelas Persib, sang juara back to back. Ada sebuah kebanggaan tim manapun kalau mampu kalahkan juara bertahan. Begitupun dengan Persib, ada beban yang harus dibawa di setiap pertandingan dengan menyandang gelar sebagai juara bertahan. Itu kalau komentar kami tentang kejadian ini loh ya. Oke, lanjut aja kita ke berita klub aja ya. Dari Persebaya, buat yang nanya kemarin, Bang, apa benar Benjamin Mora akan ke Persebaya? Kami justru nggak tahu ya, karena sejauh ini info yang kami dapat dari agennya Benjamin Mora, nggak ada tawaran dari klub Indonesia manapun. Jadi kami nggak bisa bilang ini rumor benar apa enggak. Karena setahu kami Persebaya masih menyeleksi pelatih, selain juga masih ngotot negosiasi dengan Bernardo Tavares ya. Untuk pemain asing pun, berita terbaru yang kami dengar ya, ini dipending dulu katanya, nunggu pelatih datang baru akan diteruskan. Dari Bali United dipastikan gagal mendapatkan Alfreanda Dewangga dari Persib. Kabar terbaru yang kami dapat, Boyan Hodak nggak ngelepas Dewangga ke klub manapun. Ada pemain lain yang justru ditawarkan oleh Hodak, tapi kami nggak bisa sebutin ya siapa pemain yang ditawarkan ke klub lain, yang pasti bukan Dewangga. Sebagai catatan, rumor Dewangga ke Bali United itu bukan karena pihak Persib yang meminjamkan Dewangga, tapi katanya sih Dewangganya yang ingin cari menit bermain lebih. Nah, Bali United sendiri selain sudah dipastikan akan mendatangkan satu gelandang dari Jepang, Bali United pun lagi negosiasi dengan dua pemain asing lain, yang satu striker, yang satu back tengah. Dan akan ada satu pemain asing Bali United saat ini yang akan dilepas. Nah, untuk siapa saja yang lagi dinegosiasi sama Bali United, kami belum mendapatkan info namanya. Junior Brandao, kalian tahu dong siapa dia. Nah, ini dia dipastikan akan balik ke Liga Indonesia di putaran 2. Dulu kami sempat spill sih klub yang akan dituju Brandao di putaran 2 ini. Mungkin kalian udah lupa, silahkan cari-cari lagi aja deh. Nah, kali ini ada sejumlah klub yang juga ajukan tawaran pada Junior Brandao. Tapi di sini kami belum bisa sebutkan karena belum ada yang sangat spesifik ya, yang benar-benar mungkin akan sangat serius pada Brandao ya. Silakan jadi sekarang tebak aja dulu ya. Apakah Bali United, apakah Borneo FC, Madura United, Persija, Persib, Semen Padang, Arema, atau klub lain. Musim ini Junior Brandao main di Guarani di Liga Brazil. Baru tampil 5 kali belum cetak gol. Kenapa kami belum spill nama klubnya? Sebab klub-klub di Indonesia itu baru ajukan sebatas penawaran saja. Jesse Lingard, ex Manchester United, ini sempat heboh kemarin ya, sebab karena memfollow akun Instagramnya Bali United. Ternyata yang kami dengar justru Jesse Lingard ini akan berlabuh ke JDT di Malaysia. Ketahuan banget ya pansosnya buat naikin apa? Follower ya. Kenapa nggak Persib sekalian aja dibikin pansos? Kan Persib lebih banyak supporternya dibandingkan Bali United. Atau enggak ke Persija deh gitu kan follower Persija atau supporter Persija lebih banyak dibandingkan supporternya Bali United. Atau memang udah pernah nawarin nih ke Persija atau Persib atau ke Bali mungkin ya, pengennya ke Bali gitu kan, tapi Balinya nggak mau karena mahal dan juga banyak gaya gitu. Kemudian ada Mohamed Salah. Udah paham dong, udah kenal dong siapa mereka. Kalau saya nggak kenal, saya belum pernah ketemu sama Mohamed Salah soalnya. Ini pemain asal Mesir yang kemarin banyak banget ini beredar di media sosial katanya akan berlabuh ke Persib. Kami sih cuma ketawa ngakak sih kalau dengar berita kayak gini. Banyak banget yang tanya kami, Bang, bener nggak Mohamed Salah katanya mau ke Persib? Ini membuktikan kalau penonton channel ini tuh banyak banget yang masih bocil. Masa berita kayak gitu dipercaya? Jadi berita ini tuh atau rumor ini tuh muncul karena usulan sih sebenarnya, usulan dari Viking Majalengka. Katanya kalau Persib mau juara ACL 2 kudu rekrut Mohamed Salah.
Tapi kan buat kami pribadi, buat yang berpikir realistis, ini adalah hal yang sangat mustahil kalau Mohamed Salah itu main di Persib atau di Liga Indonesia. Kenapa demikian? Dengan harga 521,45 miliar, itu setara beli klub satu di Indonesia. Bahkan 2-3 klub bisa dibeli tuh dengan duit segitu. Jadi cik atulah kalau bikin rumor itu nu hade nu waras lah ya, yang masuk akal deh ya. Salah itu di Liverpool sampai 2027 gitu ya. Lanjut, kita intermezzo dikit ya. Gini loh, saya tuh cuma mau tanya deh, apa sebegitu menariknya ya buat kalian klub Persib Bandung itu? Maksudnya gimana bang? Jadi kan kita sama-sama tahu nih, kalau ada klub yang berhasil mengalahin Persib, itu bangganya minta ampun, udah kayak berasa juara liga kayaknya. 7 hari 7 malam diposting sana sini, betul apa betul. Tapi kalau ada klub, apalagi klub yang mungkin bisa dibilang klub papan atas, kalah sama Persib, itu sakit hatinya sampai seumur hidup kali ya. Oh, wajar sih kali ya mereka kayak gitu. Mungkin karena Persib ini mungkin apa ya, the real bintang 4 kali ya. Terus juga tim paling populer di Indonesia kali ya. Yaps, kekalahan Persib atas Malut United ini benar-benar membuat tim-tim lain yang ngerasa lebih hebat dibanding Persib udah mulai caper nih. Salah satunya tim yang dikalahin Persib di pekan kemarin dengan skor 3-1 tuh posting yang gini aneh di IG-nya. Ya, aneh paham sih maksud dari adminnya klub ini nyindir Persib kan. Masih sakit hati ya gara-gara dibantai sama Persib. Kemudian, ya seperti biasa si tetangga berisik. Nggak kalah hebohnya juga tiba-tiba posting yang ginian. Klasemen sementara usai Persib kalah nih. Dan juga kebetulan nih ada salah satu pentolan supporter nih yang upload hal seperti ini atau yang ginian. Ada nggak Persib nggak rame ya kalian? Ya kalau pendapat kami pribadi ngelihat hal yang ginian, kami cuma bisa ngasih saran aja. Yang pertama buat adminnya Borneo FC, daripada ngurusin klub lain, daripada aduh gimana kayak gitu kan, mending fokus aja sama klub kalian sendiri. Jangan nantinya kayak yang udah ngegas mah di awal, udah sombong sana sini, ujung-ujungnya gak satupun bintang yang didapat. Ya mendingan fokus kejar dulu tuh, dapetin 1 bintang dulu. Dan buat si tetangga berisik, nih baca ya komenan dari warga Jakarta sendiri. Di saat gubernurnya sibuk hambur-hamburkan duit buat klubnya, warganya malah kelimpungan, kelaparan, bahkan sampai disumpahin loh sama warganya kalau klub ini harus degradasi. Gara-garanya apa? Gara-garanya dana APBD justru lebih gede dikucurin ke klub dibandingin ke warga. Jadi intinya kalau menurut kami pribadi, saran kami pribadi, lebih baik banyakin berkaca diri dulu ya. Fokus aja buat diri sendiri. Yang satu songongnya minta ampun padahal belum pernah juara. Yang satu songongnya minta ampun tapi pakai duit rakyat. Aduh. Maaf loh, kami bukan ngehina ataupun nyinggung ataupun nyinyir loh ya. Tapi kan lebih baik fokus ke dapur diri sendiri daripada ngurusin tim lain. Kadang di Indonesia mah kebalik sih. Ngurusin klub lain kencang banget. Giliran timnya bobrok, nggak diurusin. Ya itulah Indonesia.